kelompok 3. Perkenalkan, saya Cici Mutiara Rakasidi. Saya Nadia Fitriani. Saya Emaliansa. Dan saya Nafa Taskia. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai hukum jual beli saham dan obligasi. Menurut saudari Nadia, bagaimana pengertian dan ruang lingkup saham itu sendiri? Menurut bahasa Indonesia, saham artinya serta atau sero. Secara definit, saham ialah surat bukti bagi persero dalam perseroan terbatas atau PT. Menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitro, SH, saham ialah suatu tanda ikut serta dalam modal perseroan. Menurut saya sendiri, saham adalah sebuah bukti penilaian yang sah dari sebuah perusahaan. Nah, adapun menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1988 tentang pasar modal, Pasal 1 Ayat 3, saham adalah surat yang merupakan tanda penyertaan modal pada perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Statblad Nomor Tahun 1847 Nomor 23. Saham meliputi berbagai jenis, yakni yang pertama, saham dari segi hak atas perseroan. Yang kedua, saham dari segi jasa atas perseroan. Yang ketiga, saham dari segi dividen. Yang keempat, saham dari segi pemegangnya. Adapun praktik jual beli saham banyak ditemui dalam transaksi jual beli saham dan obligasi dalam pasar modal. Islam memperbolehkan umatnya ikut berinvestasi dalam sebuah usaha dengan syarat bahwa usaha tersebut nyata dan menghasilkan manfaat atau keuntungan bagi orang banyak. Kepentingan pasar modal sebagaimana dimaklumi adalah untuk media investasi dana masyarakat terhadap perusahaan yang dipercaya dalam melakukan go publik, yakni penertiban saham dan obligasi untuk masyarakat dalam rangka memperkuat dan memperluas usaha. Adapun pengertian pasar modal itu sendiri yaitu persekutuan antara orang-orang yang menyediakan fasilitas-fasilitas perdagangan, surat-surat berharga bagi para anggotanya menurut peraturan yang telah ditetapkan. Menurut Yusuf Qadarwi memberikan pendapatnya tentang jual beli saham. Yang pertama, saham perusahaan yang konsisten terhadap Islam seperti asuransi dan perbankan syariah diperbolehkan memperjualbelikan sahamnya dengan syarat bahwa usahanya merupakan usaha yang nyata dan menghasilkan dalam kapasitas lebih dari 50% nilai saham. Saham semacam ini boleh diedarkan dengan cara apapun yang dibolehkan oleh syarak. Misalnya, jual beli dan tidak disyaratkan adanya serah terima secara langsung. Yang kedua, saham perusahaan yang dasar aktivitasnya diharamkan. Misalnya perusahaan alkohol, jual beli babi, dan semacamnya. Menurut ijma atau kesepakatan para ulama, tidak memperbolehkan dalam saham serta melakukan transaksi dengan perusahaan-perusahaan sejenis ini. Contoh lainnya adalah bank-bank konvensional yang operasionalnya berdasarkan riba, perseroan-perseroan yang berdasarkan riba diskotik, dan sebagainya yang bercampur dengan keharaman. Pendapat Yusuf Qadarwi yang ketiga adalah saham perusahaan yang dasar aktivitasnya halal, misalnya perusahaan mobil, alat-alat elektronik, pertanian, industri, dan lain sebagainya yang dasarnya diperbolehkan. Namun terkadang unsur-unsur keharaman masuk ke dalam perusahaan ini karena melalui transaksi berlangsung berdasarkan bunga baik maupun memberinya. Para ulama modern berbeda pendapat tentang kebolehan transaksi dan ikut andil dalam perusahaan jenis ketiga yang saya sebutkan tadi. Di antara mereka ada yang mengharamkan dengan alasan bahwa saham-saham tersebut bercampur dengan riba. Karena Nabi Muhammad SAW telah mencela pemakan riba, pemberinya, penulisnya, dan para saksinya. Dengan alasan ini mereka mengharamkan transaksi perusahaan-perusahaan jenis ini dalam bentuk apapun. Di antara mereka juga ada yang memperbolehkan transaksi itu dengan alasan saham perusahaan-perusahaan tersebut dikarenakan adanya kebutuhan. Namun dalam transaksi semacam ini mereka menentukan syarat-syarat tertentu agar memperbolehkan transaksi di saham ketiga, di pendapat yang ketiga ini. Yang pertama,
Persentase antara kekayaan dan utang perusahaan tidak boleh lebih dari 50%, sebagaimana lembaga fikih internasional. Jika persentase utangnya lebih banyak, maka tidak boleh mengedarkan sahamnya, kecuali sesuai dengan beberapa aturan yang dalam fikih Islam disebut sebagai akidah al-syarh. Contohnya, keharusan adanya pembayaran dan penerimaan barang pada saat itu juga, serah terima secara langsung atau sejenisnya. Yang kedua, persentase antara piutang perusahaan dan utang perusahaan yang berbunga tidak lebih dari 30%. Yang keempat, persentase bunga utang maksimal tidak lebih dari 5 atau 10%. Yang keempat, adanya pengawasan terhadap perusahaan tersebut secara teliti dan memberikannya dari unsur riba. Inilah pendapat sejumlah para ulama kontemporer yang mendalami tentang transaksi keuangan. Pendapat mereka tersebut berdasarkan pertimbangan agar memudahkan semua orang dalam bertransaksi. Dalam permasalahan ini mereka telah melakukan penelitian dan beberapa riset lainnya. Baiklah, itu tadi pengertian dan ruang lingkup saham. Selanjutnya yaitu manfaat dari saham itu sendiri menurut Cici apa sih? Nadia tadi sudah menjelaskan mengenai pengertian saham, yang mana saham merupakan sebuah bukti kepemilikan nilai yang sah dari sebuah perusahaan. Di sini saya menjelaskan mengenai manfaat saham. Manfaat saham itu dibagi menjadi dua aspek, yaitu emiten dan pemodal. Pertama, manfaat bagi emiten. Saham merupakan alat penyandang dana, adapun dana itu diperlukan olehnya guna melaksanakan pembangunan sarana usaha, pelebaran sayap perusahaan atau kepentingan lainnya yang berkaitan dengan perusahaan PT atau pemerintah. Yang kedua, saham bermanfaat bagi pemodal untuk menanamkan dana sebagai alternatif investasi. Beberapa pendapat mengenai saham dan hukum jual belinya menurut hukum Islam. Adapun menurut beberapa pakar, yang mana menurut Adi Sasono, istilah goror atau penipuan dalam jual beli saham adalah kurang tepat, lebih tepat disebut spekulasi. Secara umum menurut dia tidak terlihat ada larangan atau halangan jika ditinjau dari etika Islam. Menurut Dr. Haji Peunoh Dali, jual beli saham yang sekarang ini mengandung goror. Goror dalam Islam jelas-jelas dilarang. Selanjutnya, menurut beliau saham di bursa itu makruh, tapi belum sampai ke tingkat haram. Kemudian, menurut M. Ali Hasan dalam bukunya Masail Fiqhiyah, menegaskan pendapatnya bahwa pasar uang dan bursa valuta asing atau bursa saham dapat dibenarkan dalam Islam. Sama halnya dengan jual beli lainnya. Harganya juga sewaktu-waktu bisa turun dan juga bisa naik. Pemegang saham, uang, obligasi, dan surat berharga lainnya sama seperti orang menyimpan emas. Bukan untuk perhiasan, yang harganya ada kalanya naik dan ada kalanya turun. Berbeda tentu kalau orang yang memonopoli atau memborong saham valuta asing untuk tujuan tertentu, sehingga pada suatu ketika orang yang bersangkutan memainkan harganya di bursa efek atau jual beli valuta asing. Nabi Muhammad SAW memperingati dalam sabdanya yang sangat keras, yang artinya orang yang menyediakan atau mendatangkan barang diberi rezeki, dan orang yang menimbun barang mendapat laknat. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan Al-Karim. Sabda Rasulullah yang artinya hanya orang salah atau keliru berbuat dosalah yang menimbun barang. Hadis riwayat Muslim. Orang yang senang menimbun barang biasanya bila dia mendengar harga barang murah, dia murung, dan bila dia mendengar harga barang mahal, mukanya berseri. Demikianlah penjelasan dari saya. Saudari Emma, bagaimana latar belakang pembiayaan syariah itu sendiri? Pembiayaan syariah sendiri mempunyai latar belakang keagamaan yang berlandaskan kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang telah dituliskan pada kitab suci agama Samawi, antara lain kitab suci Yahudi dan Nasrani, kitab Ulangan atau Deuteronomi pasal 23 ayat 19 yang menyatakan bahwa janganlah engkau membungakan kepada saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan.
Selain itu, kitab suci Al-Quran juga firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Ayat ini menjelaskan bahwa hukum riba yang dimanfaatkan dalam Islam. Setiap pemanfaatan riba ataupun penggunaan riba yang berlipat-lipat itu dilarang dalam Islam. Ada beberapa contoh instrumen pembiayaan syariah yang sangat applicable dalam semangat modal Ventura yang sesungguhnya masih berkaitan ketiga instrumen pembiayaan syariah tersebut, antara lain al-musyarakah untuk pendirian usaha atau proyek, mencampurkan dana untuk mendirikan usaha atau kontrak proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan. Pemilik modal dalam musyarakah ini ada dua pihak atau lebih, misalnya venture capital company, pengusaha, dan silent partner. Keuntungan atau kerugian usaha atau kontrak proyek dinikmati atau ditanggung bersama-sama sesuai dengan porsi modal yang ditetapkan dalam kesepakatan atau perjanjian awal. Dalam pembiayaan syariah musyarakah mempunyai implementasi spesifik dalam bentuk saham. Saham dalam pasal modal syariah adalah suatu bukti penyertaan modal dalam suatu perusahaan sampai perusahaan ditutup atau dilikuidasi. Oke nih, setelah kita mengetahui pengertian dan ruang lingkup saham, manfaat saham, kemudian yang terakhir tadi dijelaskan oleh saudari Emma latar belakang pembiayaan syariah. Kemudian bagaimana sih prinsip dasar saham secara syariah menurut Nafa? Jadi teman-teman, prinsip dasar saham secara syariah itu ada 5. Yang pertama ialah bersifat musyarakah jika saham itu ditawarkan secara privat. Apa itu musyarakah? Musyarakah berasal dari kata syirkah. Disebut juga syarikah yang artinya akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Nah, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi kontribusi dana atau kesepakatannya bersama. Lalu prinsip yang kedua yaitu bersifat mudharabah jika saham ditawarkan pada publik. Lalu apa itu mudharabah? Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal. Lalu prinsip ketiga, tidak boleh ada pembedaan jenis saham karena resiko harus ditanggung oleh semua pihak. Nah, jadi saham itu ada saham umum dan saham istimewa. Nah, sedangkan di syariah tidak boleh ada saham istimewa. Saham istimewa itu simpelnya kalau harga saham turun, saham istimewa yang kita punya tidak ikut turun dan keuntungan yang didapat itu tetap. Lalu prinsip keempat, seluruh keuntungan akan bagi hasil dan jika terjadi kerugian akan dibagi rugi setelah dilikuidasi. Apa itu likuidasi? Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat pembubaran suatu perusahaan oleh para likuidator. Lalu prinsip kelima, investasi pada saham tidak dapat dicairkan dari usaha atau proyek yang bersangkutan kecuali dalam keadaan bangkrut atau dialihkan lewat jual beli investasi. Dalam pembiayaan syariah mudharabah mempunyai implementasi spesifik dalam bentuk quasi equity seperti obligasi konversi. Obligasi atau quasi equity dalam pasar modal syariah adalah suatu kontrak utang yang tertulis berjangka panjang untuk membayar kembali seluruh nilai utang pada tanggal tertentu dan membayar sejumlah keuntungan secara periodik menurut akad atau suatu bukti penyertaan dana dalam jangka panjang seperti modal, tetapi dapat ditarik kembali sesuai akad. Adapun prinsip dasar obligasi secara syariah ada 5. Yang pertama, bersifat mudharabah namun tidak harus menanggung rugi atau muqarodah. Yang kedua, umumnya mendapat pembagian dari pendapatan, revenue sharing, yaitu bagi hasil. Lalu yang ketiga, dapat dijual di bawah nilai pari kalau perusahaan mengalami kerugian jika terbentuk. Jadi nilai pari itu adalah nilai yang ditetapkan.
Lalu keempat, mekanisme pasar modal syariah. Yang kelima, perubahan nilai pasar, bukan berarti perubahan jumlah utang. Adapun prinsip dasar quasi equity secara syariah adalah: satu, bersifat mudharabah; dua, penyertaan tidak sepanjang umur perusahaan atau hanya sepanjang umur proyek spesifik; tiga, seluruh keuntungan dan kerugian akan dibagi sesuai dengan kontrak; dan keempat, nilai penyertaan dapat menurun. Lalu terakhir kelima, komitmen sama seperti penyertaan modal tetap. Masih banyak produk-produk pembiayaan syariah yang dapat diimplementasikan dalam venture capital yang dapat dikembangkan menjadi cikal bakal pasar modal syariah. Pasar modal syariah sendiri akan terbangun dan terbentuk dengan kebiasaan komunitas keuangan dalam menggunakan dan menerapkan produk-produk pembiayaan syariah. Mengacu kepada pembentukan pasar modal konvensional, maka pembentukan pasar modal syariah membutuhkan perangkat-perangkat, yaitu lembaga pasar modal syariah seperti perbankan syariah. Sekian dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Najatul Hasanah yang pertanyaannya, adakah dampak negatif atau buruk dari jual beli saham? Menurut kelompok kami, dalam jual beli saham itu ada dampak negatif atau buruknya. Ialah salah satunya harga saham yang berubah-ubah atau pergerakan nilainya yang naik turun yang mengikuti mekanisme permintaan dan penawaran di pasar modal. Penyebab dari harga saham yang berubah-ubah atau naik turunnya harga saham tersebut misalnya karena kenaikan suku bunga sehingga perusahaan mengalami penurunan harga saham yang menyerang secara keseluruhan atau sering disebut dengan resiko sistematik. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Angga Aditya yang pertanyaannya, tolong kalian jelaskan mengenai saham dari segi dividen. Itu saham yang bagaimana dan berikan contoh dari saham tersebut. Untuk saya akan menjelaskan dividen itu sendiri apa, lalu saya akan menjelaskan contohnya. Dividen adalah bagian dari laba bersih perusahaan dan berbagi kepada pemegang saham dalam periode waktu tertentu. Nah, jadi dividen itu sendiri adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Untuk contohnya, semakin banyak lembar saham yang dimiliki investor, semakin besar pula dividen yang diperoleh. Misalnya, seorang investor memiliki saham perusahaan sebanyak 2.000 lembar, maka dari perhitungan itu ia akan mengantongi dividen sebesar Rp800.000. Nah, untuk cara bagaimana menghitung dividen itu sendiri, jumlah dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham merupakan selisih antara laba perusahaan dikurangi laba ditahan. Laba ditahan adalah laba yang ditahan perusahaan untuk membiayai ekspansinya di masa yang mendatang. Lalu, jika laba ditahan ini akan menghasilkan laba di masa depan, mana yang lebih baik, dividen kecil? Jadi dividen itu cara menghitungnya, dividen sama dengan laba bersih dikurang laba ditahan. Terima kasih. Baiklah, saya Nafa Taskia akan menjawab pertanyaan dari saudari Natasha Hoiruriska, di mana pertanyaannya adalah, menurut kelompok kalian, adakah produk-produk pembiayaan syariah yang dapat diimplementasikan dalam venture capital yang dapat dikembangkan menjadi cikal bakal pasar modal syariah, selain yang ada dalam buku, khususnya di Indonesia? Kalau ada, tolong jelaskan penerapannya bagaimana. Terima kasih. Produk pembiayaan syariah itu sendiri adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagai penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu. Jadi adakah produk pembiayaan syariah yang dapat diimplementasikan dalam venture capital? Ada.
Contohnya untuk menjadi bukan menjadi cikal bakal, karena dia emang sudah ada, seperti ini. PT Persada Ventura Syariah yang menjadi perusahaan modal Ventura Syariah terkemuka di Indonesia melalui pola kemitraan usaha dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM. Lalu konsep perusahaan modal Ventura Syariah yaitu mekanisme pembiayaan dalam modal Ventura dilakukan dalam bentuk penyataan modal. Lalu metode pengambilan keuntungan dalam modal Ventura dilakukan melalui bagi hasil atau keuntungan yang diperoleh kegiatan usaha yang dibiayai. Produk pembiayaan modal Ventura dikeluarkan oleh lembaga keuangan bukan bank, yaitu perusahaan pembiayaan modal Ventura. Jaminan dalam pembiayaan modal Ventura tidak diperlukan karena sifat pembiayaannya lebih condong ke sebuah bentuk investasi. Lalu sumber dana untuk pembiayaan modal Ventura bisa berasal dari perusahaan modal Ventura itu sendiri dan juga berasal dari pihak lain. Upaya penyelesaian apabila terjadi uang prestasi dalam pembiayaan modal Ventura, baik yang dilakukan oleh perusahaan modal Ventura maupun perusahaan pasangan usaha, upaya penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya damai, pengadilan negeri, dan lembaga arbitrase. Jadi ada 3 jenis pasar modal syariah di Indonesia. Yang pertama ialah saham syariah, yang kedua obligasi syariah, dan ketiga reksadana syariah. Contoh dari reksadana syariah ini, dana syariah ialah Sukor Invest Syariah Money Market Fund, BNP Paribas Pesona Syariah, Syariah Balanced Fund, Aspiring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A, dan lain-lain. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Kartika, yang mana pertanyaannya adalah tolong berikan contoh dari aspek emiten tersebut. Emiten adalah pihak yang menerbitkan, menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada pun beberapa contoh emiten di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI, antara lain sebagai berikut sesuai dengan sektor usahanya. Dalam sektor usaha perkebunan, contohnya yaitu Austindo Nusantara Jaya Terbuka, Dharma Satya Nusantara Terbuka, Jaya Agrawati Terbuka, Mahkota Group Terbuka, dan lain-lain. Kemudian, dalam sektor keuangan, contohnya yaitu Adira Dinamika Multifinance Terbuka, Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Bank Kapital Indonesia Terbuka, Bank Sentral Asia Terbuka, Bank Negara Indonesia Terbuka, Bank Mandiri Persero Terbuka. Kemudian dalam sektor pertambangan, contohnya yaitu Astrindo, Nusantara Infrastruktur Terbuka, Atlas Resource Terbuka, Borneo Lumbung Energi dan Metal Terbuka, Indo Tambang Raya, Megah Terbuka, Kapuas Prima Coal Terbuka, dan masih banyak lagi. Sekian, terima kasih.